Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mereview sebuah materi mengenai teori habitus Pierre Bourdieu yang akan membahas pertama mengenai mungkin latar belakang Pierre Bourdieu, lalu yang kedua itu adalah teori habitus, yang ketiga teori kapital atau modal, dan yang keempat itu adalah teori arena atau ranah. Baik, perkenalkan, saya sendiri Yulia Aprianti dengan NIM 200305050 dan teman saya Devilian Astutin dengan NIM 200305037. Di sini saya akan menjelaskan materi teori Bourdieu dan materi teori habitus. Yang pertama, teori Bourdieu. Bourdieu merupakan salah satu tokoh sosiologi kultur. Pemikirannya banyak dipengaruhi para pemikir yaitu Aristoteles, Thomas Aquinas, Hegel, dan lain-lain. Dari para tokoh ini, Bourdieu meramun menjadi suatu pemikiran yang baru disebut dengan metode kulturalisme konstruktif atau sering juga disebut teori praktik sosial. Konsep penting dalam teori praktik Bourdieu yaitu habitus, arena atau ranah, kekerasan simbolik, modal, dan strategi. Pemikiran lebih dahulu kajian budaya. Menurut Bourdieu, subjek atau agen bertindak dalam kehidupannya sehari-hari, dipengaruhi oleh struktur atau aturan yang ada dalam masyarakat. Namun, agen dalam tindakannya bukan seperti boneka yang bergerak sesuai dengan aturan yang menggerakkan. Sedangkan teori habitus adalah ruang konseptual seperangkat ingatan mengenai bagaimana berperilaku dan mengetahui praktik dari agen mengenai cara melakukan sesuatu, merespon situasi, dan memahami apa yang terjadi. Habitus adalah semacam pengetahuan yang kita tidak sadari dengan situasi beragam, melalui dari cara berjalan, makan, atau berbicara, sehingga kategorisasi politik seperti kelas, kelompok, usia, dan jenis kelamin. Konsep habitus merupakan suatu sistem melalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal, sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Habitus bukan bawaan alamiah atau kodrat, tetapi merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan dan persosialisasi dalam masyarakat. Proses pembelajarannya sangat halus, tak disadari, dan tampil sebagai hal yang wajar. Agen merupakan sebagai aksi budaya untuk mendapatkan berbagai sumber daya material ataupun kekuasaan, power simbolis. Pada dasarnya adalah suatu yang lain dari keinginannya atau hanya sekedar dari struktur sosial dan struktur material. Struktur-struktur yang ada dalam masyarakat diinternalisasi oleh aktor-aktor sosial secara efektif. Internalisasi berlangsung melalui pengasuhan, aktivitas bermain, dan juga pendidikan dalam masyarakat, baik secara dasar maupun tidak sadar. Dengan demikian, Bourdieu memberi definisi habitus sebagai situasi sistem yang berlangsung lama dan berubah-ubah, yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik secara objektif.
Lalu yang ketiga ada kapital atau modal, di mana hubungan kekuasaan dalam masyarakat dalam pandangan Bordi didasarkan pada logika posisi-posisi dan kekuatan sumber daya atau modal. Nah, di sini menurut Pialing pada bukunya tahun 2006 mengatakan bahwa modal atau kapital yang digunakan oleh Bordi adalah padanan metafora yang berasal dari istilah modal dalam ekonomi, yaitu segala sesuatu yang dapat dilipat gandakan dalam rangka mendapatkan keuntungan, baik itu dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Nah, oleh karena itulah jenis modal yang digunakan dalam teorinya Bordi yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah modal ekonomi yang terdiri dari uang, simpanan, dan aset. Yang kedua, modal pendidikan yang terdiri dari gelar dan penghargaan. Yang ketiga itu adalah modal simbolik atau symbolic capital yang terdiri dari pertaise, status dan otoritas. Lalu yang keempat itu adalah modal sosial yang terdiri dari koleksi dan objektif. Nah, di sini konsep objektif itu sangat ditentukan oleh modal yang dimiliki oleh seseorang, yaitu kondisi keberadaannya itu dalam masyarakat pada umumnya sebagai suatu relasi dari modal-modal yang dimiliki, karena di sini modal inilah yang akan membedakan antara agen yang satu dengan agen yang lainnya. Baik, di sini kapital atau modal itu dapat ditukarkan atau antara yang satu dengan yang lainnya, atau dapat juga diakumulasikan antara yang satu dengan agen yang lainnya. Misalnya nih contoh dari modal ditukarkan, seorang pengusaha cenderung terjun ke dunia politik. Misalnya seorang pengusaha ini memiliki modal ekonomi yang banyak, maka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi baik itu di legislatif ataupun di eksekutif. Nah, modal inilah nanti yang akan ditukarkan dengan modal sosial yang awalnya kan modal ekonomi, lalu ditukarkan dengan modal sosial untuk mendapatkan kedudukan di pemerintahan dalam artian yang sangat luas. Nah, lalu yang kedua, contoh dari akumulasi. Nah, akumulasi di sini kan tadi pengusaha itu awalnya tuh hanya memiliki satu modal, yaitu modal ekonomi saja. Nah, di sini akan ditambahkan, karena tadi akan ditambahkan dengan modal sosial, bahkan dengan modal simbolis. Lalu materi yang keempat itu adalah arena atau ranah, atau biasanya disebut dengan file, yang dimana pengertiannya itu adalah ruang atau semesta sosial tertentu sebagai tempat para agen atau aktor sosial saling bersaing untuk mendapatkan segala sumber dan kekuatan simbolis. Nah, di sini sumber ini adalah yang menjadi pembeda antara agen yang satu dengan agen yang lainnya. Di sini semakin banyak sumber, maka semakin tinggi struktur sosial yang dimiliki. Begitu juga kan tadi dijelaskan ada kekuatan simbolis, di mana kekuatan simbolis ini ada karena adanya perbedaan dari agen tersebut untuk mendapatkan atau untuk mencapai kemajuan ke depannya gitu. Nah, di sini menurut Takwin pada tahun 2006 mengatakan bahwa sistem ranah itu dapat dibayangkan seperti sistem planet, di mana misalnya di planet Bumi saja kan ada mengandung gaya gravitasi, mengandung energi, memiliki atmosfer yang dapat melindungi dari bahaya-bahaya yang berasal dari luar planet tersebut. Nah, seperti itulah ranah mempunyai struktur dan daya tersendiri. Nah, ranah juga ditempatkan dalam suatu ranah atau arena yang besar dengan kekuatan yang besar pula. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dapat kami simpulkan bahwa habitus itu adalah produk sejarah yang terbentuk setelah
manusia itu dilahirkan dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu. Nah, individu sebagai agen yang dibentuk oleh habitus. Di sisi yang lain, individu juga sebagai agen yang sangat aktif untuk membentuk habitus. Nah, agen di sini dibentuk dan membentuk habitus melalui modal yang dipertaruhkan dalam ranah. Lalu praktik merupakan suatu produk dari relasi antara habitus dan ranah dan ditambahkan dengan modal di dalamnya seperti rumus di bawah ini kalau digambarkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga semua yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.